Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama menghormati Bapak Ibu guru dan adik-adik serta PAM ya, pengenalan akademik madrasah. Sebelum kita lanjutkan di materi, untuk lebih baiknya ada dari salah satu adik-adik siswa untuk memimpin doa dulu supaya kegiatan kita lebih afdol. Siapa yang berani angkat tangan, kalau enggak kita tunjuk. Saya mohon kerelaan dan keikhlasannya untuk maju ke depan untuk memimpin doa pada acara hari ini. Baik laki-laki maupun perempuan, silakan. Sambil menyelesaikan proyek di hadapan adik-adik semua. Silakan. Terima kasih ya. Baiklah adik-adik semua, tadi untuk perkenalan barangkali kita tidak sambung lagi. Tadi sudah dikenalkan dengan ibu guru kita, Ibu Siti Juriah ya, sesama alumni hanya di beda fakultas. Dia fakultas tarbiyah, saya fakultas syariah, dan mungkin ibu-ibu yang lain juga sama di universitas yang ada. Terima kasih. Barangkali sesuai dengan jadwal saya atau materi yang diberikan tentang motivasi. Kalau bahasa Bu Juliah tadi, saya motivasi ulung, artinya tidak. Tetapi hanya lebih singkat saja daripada adik-adik. Kalau adik-adik sekarang sudah masih dalam tahap belajar, saya barangkali sudah melewati sekolah-sekolah tingkat dasar, baik itu dari SD, SMP, EMI ya, kalau saya mungkin di daftar riwayat hidup saya itu ada. Saya belajar tidak putus, artinya dari agama semua. Nah ini biodata saya cukup tentu aja ya. Saya sudah pernah menikah dan sekarang juga sudah punya istri, punya anak 2. Mungkin kalau adik-adik semua nanti terkait dengan ada kegiatan-kegiatan yang bisa dapat, kita punya email didin_97@gmail.com. Pendidikan dari tahun berapa? 1989 ya. Saya sudah mengenyam pendidikan dari TK Anwarul Falah sampai ke jenjang pendidikan S1 atau strata. Bahkan juga pernah gagal di strata 1 di Balai Selasa, saya hanya 6 bulan atau 1 semester. Tapi juga menghadapi kegiatan saya untuk terus belajar, terus pengalaman kerja tadi disampaikan sampai sekarang itu sebagai aparatur nagari, tepatnya di Sekretaris Nagari.
Mungkin itu ya sekedar pengenalan tadi sudah disampaikan. Kira-kira cukup untuk perkenalan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita sama-sama ya, kita adik-adik baru yang dulunya dari SD, ada dari madrasah. SD apa SD? Sekolah dasar. Apa? Sekolah dasar. Yang tegas. Sekolah dasar. Kalau MI? Madrasah Ibtidaiyah. Yang madrasah Ibtidaiyah, latar belakang madrasah Ibtidaiyah ada? Angkat tangan. Yang siswa baru ya. Berapa orang? 2 orang. 1, 2. Yang laki-laki nggak ada? Ini siswa lama ya. Yang dari SD banyak, dari lebihnya. Kita ada berapa orang semuanya? 30 berapa Bu? 35 ya. 35 yang latar belakangnya madrasah berarti ada 2, selebihnya SD semua. Yang di luar Nagari Pasir Binjai ada? Silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Tunjuk tangannya yang di luar selot 2. Ayo. Tinggi tunjuk tangannya. Yang perempuan juga. Seluruh Enggak usah malu-malu. selain dari Nagari Pasir Binjai. Selain berarti Selain dari di luar. Nagari ya. Artinya ada yang dari Durian Seribu, dari Sungai Tulai, Sungai Seri, ada? Banyak Pak. Banyak ya? Yang dari penduduk asli berarti ada berapa? Penduduk asli Pasir Binjai ya, tunjuk tangan yang slot 2 asli. Silakan tunjuk tangan. Yang tinggi. Enggak usah malu-malu. Oke ya? Oke, berarti adik-adik semua yang tahu asal muasalnya. Nah, artinya memilih di madrasah sanawiyah artinya adalah pilihan yang terbaik. Nah, apapun yang terjadi, adik-adik semua akan diberikan pembelajaran baik itu tingkah laku, akhlakul karimah dan ilmu-ilmu yang ada di madrasah sanawiyah. Kira-kira ini sebelum masuk, ini kan belum masuk tahun pelajaran, sudah masuk tahun pelajaran tapi belum masuk ke sekolah. Kira-kira masih ada yang ragu nggak untuk memilih madrasah sanawiyah? Ragu nggak? Ngomong, jangan getek-getek kok. Getek-getek nanti kayak sapi, nanti getek-getek mau disembelih. Ada yang ragu nggak dengan pilihan madrasah sanawiyah? Kira-kira masih ada yang ragu nggak? Yang laki-laki? Serentak. Ragu-ragu nggak? Yang perempuan? Enggak. Terima kasih. Berarti adalah pilihan terbaik untuk memilih madrasah sanawiyah istiqomah sebagai tindak lanjut dari pendidikan dasar, mulai dari SD maupun dari MI yang tadi dari latar belakangnya MI tadi ada 2, selebihnya adalah latar belakang dari sekolah dasar. Artinya tetap sama, baik SD, MI, MTS itu adalah sama. Artinya satu kesatuan pendidikan sesuai dengan peraturan sekarang adalah wajib belajar 9 tahun ya. Kalau sekarang itu 12 tahun. Tentu adik-adik sudah barangkali sudah menentukan pilihan yang terbaik. Artinya mulai dari belajar dari 0 ini, artinya dari madrasah sanawiyah sampai ke depan, tentu adik-adik harus benar-benar sesuai dengan tekadnya tadi untuk belajar lebih baik. Kira-kira mau nggak belajar lebih baik? Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi adalah motivasi. Kira-kira siapa yang tahu arti motivasi? Tunjuk tangan dulu. Apa motivasi? Triana nama asli. Nama aslinya Intan apa motivasi? Nggak usah ragu-ragu, yang penting ngomong dulu. Nggak salah dan benar nanti. Kita kan sama-sama belajar nih ya. Kalau salah nggak ada nanti jadi saya suruh berjemur nggak ada. Saya suruh berdiri juga di depan nggak ada. Apa motivasi? Apa? Hah? Nggak tahu. Motivasi artinya nggak tahu. Benar.
gambar si siapa yang di ujung namanya? Tadi balik namanya? Kokardenya, siapa namanya? Kenapa ditutup? Malu dengan namanya? Hah? Nggak pede dengan namanya? Buka aja kokarde nanti. Kalau yang lain nggak pakai kokarde, yang lain pakai kokarde ini gimana? Nah, dipakai semua. Tadi kan sudah dibuka, berarti ketika masuk pelajaran berarti harus dipakai nanti ya, karena nanti dipanggil dul, ternyata nggak dul kan seperti itu. Si Virgi, apa arti motivasi? Nggak tahu juga, artinya nggak tahu. Yang di belakang si Dinda, motivasi geleng-geleng. Abdul Rahim, nggak tahu juga. Siapa yang tahu motivasi? Arti motivasi. Savitri, gede-gede juga arti motivasi ini. Gebri, Zaitun, dari mana? Silau, luar. Sungai Sirah, Sungai Sirah. Jauh-jauh dari Sungai Sirah ya. Apa arti motivasi? Niatnya dari Sungai Sirah kemari apa? Belajar. Berarti ada apa? Ada apa? Keinginan dari Sungai Sirah sampai ke sini berarti ada keinginan, ada niat. Apa motivasi? Hah? Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, motivasi berasal dari bahasa Latin "tivor" yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Nah, itu motivasi. Nah, artinya adik-adik tadi ada yang latar belakangnya dari sekolah dasar, ada dari madrasah ibtidaiyah, ada dari nagari Pasir Dia sendiri, ada nagari tetangga. Datang pagi-pagi ya, mulai dari kalau pembukaan PDB-nya sekitar 1 minggu yang lalu ya. Sekitar 1 minggu yang lalu adik-adik sudah diberikan pemahaman hasil tes dan segala macam. Artinya adik-adik kan dari jumlah 35 itu lulus murni, kan seperti itu. Berarti datang ke sini kan berarti punya niat ingin berubah dan segala macam. Itu disebut motivasi. Si siapa? Di depan sini. Depan sini. Mana kokardenya? Hah? Kok nggak bawa? Perintahnya apa? Mau niat sekolah nggak? Mau niat belajar nggak? Ada motivasinya nggak? Nah artinya berarti sebenarnya kita mulai dari sekarang itu sudah harus berubah. Mindset kita, keinginan kita harus berubah, karena di sekolah itu bukan hanya sekedar main ada waktunya. Artinya datang, artinya untuk apa? Hanya belajar. Nah, belajar itu berarti banyak cabangnya ya. Berarti belajar tingkah laku yang baik, belajar akhlakul karimah. Nah, artinya apalagi kita di madrasah. Kalau di madrasah itu pasti dipandang orang itu, kalau orang madrasah itu karena orang agamais, itu harus berbeda. Artinya kita tidak membeda-bedakan sebenarnya, tapi orang yang membedakan tentu ada madrasah sanawiyah, ada sekolah menengah pertama, artinya sama-sama untuk belajar. Tetapi kita mesti harus punya yang lebih kecenderungannya adalah tentang agama Islam. Tentu ketika sudah belajar tidak boleh melawan, tidak boleh ngeyel, dan ya pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang barangkali tidak sesuai dengan norma-norma madrasah tentu ini tidak diperbolehkan atau dilarang. Oke ya? Kalau keinginannya sampai dari rumah sampai ke madrasah itu hanya
takut atau hanya menghilangkan pekerjaan, nanti kalau di rumah saja nanti paling disuruh orang tua, nah, atau nanti disuruh dodos atau suruh cuci piring. Kalau niatnya itu kita buang jauh-jauh hari dari sekarang, ya. Jadi kalau belajar, datang ke madrasah itu adalah untuk belajar, bukan untuk bekerja, bukan untuk bermain yang tidak sesuai dengan norma madrasahnya, ya. Yusuf, ya. Ada masalah? Nah, dari mana negerinya? Apa? Talang Binjai, Pasir Binjai. Nah, kasih pelajaran, kasih contoh juga dari negara tetangga. Masa tuan rumah jadi orang yang nggak apa, nanti kan ditiru sama kawan-kawan yang lain, disangkanya oh madrasah sanawiyah itu cuma ini dan segala macam. Nah, jadi artinya niatan belajar tadi mesti harus sama-sama dilakukan sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tapi kalau keinginannya atau dorongan hatinya untuk motivasinya itu hanya keluar dari rumah untuk menghindari pekerjaannya orang tua, ya berarti jangan sekolah, ya. Nah, motivasi belajar artinya dorongan diri dari siswa atau siswi untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Nah, artinya nanti sesuai dengan arahan dari Pak Ketua Yayasan tadi, Pak Kepala, artinya adik-adik datang ke sini tidak hanya dididik ilmu saja. Artinya apa? Pengembangan belajarnya itu berarti dididik akhlakul karimah. Karena di madrasah mungkin mata pelajarannya berbeda dengan sekolah menengah pertama. Ada beberapa mata pelajaran yang berbeda. Mungkin ada Al-Quran, ada akidah dan akhlak. Tentu di situ adik-adik mesti harus bisa mengembangkan materi-materi atau pembelajaran yang ada, karena saya yakin tidak hanya sekolah saja, adik-adik mungkin sore ada belajar ngaji, ya. Bisa kita lanjutkan. Yang belakang mau ngobrol terus. Yang belakang mau ngobrol terus. Coba sebelum mungkin masih banyak yang pikirannya kosong, kita ice breaking dulu lah, ya. Saya minta dari laki-laki ada 4, perempuan ada 4 juga. Tiga-tiga, nanti lama, 3-3 sama juga depan dan pojok nomor dengan paket kecil. Siswa baru ya, siswa baru ya, maju ke depan. Yang di tengah Yusuf 1, yang paling depan ini 1, 3. Yang perempuan gitu juga, paling sama depan pojok 1, tengah Alfi ya, Alfi Nurin, terus yang di belakang maju ke depan. Petunjuknya, ingat ya petunjuknya, kalau enggak nanti saya suruh nyanyi biar adik-adik yang lain atau teman-teman yang lain itu biar nggak ngantuk, biar nggak ngobrol sendiri. Judulnya Siapa Dia, ya. Ini diantara 3 orang ini sudah saling kenal mengenal? Udah. Dengan yang laki-lakinya udah? Belum. Yang laki-laki udah pada kenal semua? Enggak. Yang lain-lain dengan temannya sudah semua? Yang dari Sungai Pulai, Pasir Binjai dan seterusnya tadi semua kenal? Oke. Petunjuknya perkenalkan. Nah, jadi gini. Nama saya Aman. Saya di Madrasah Sanawiyah Istiqomah. Itu yang pertama, si Alfinuddin. Berikutnya perkenalkan juga nama teman saya Alfinuddin. Atau panggilannya apa? Panggilannya apa yang lebih detailnya? Setelah itu sudah memperkenalkan namanya, baru perkenalkan namanya sendiri. Oke ya, bisa dimulai, bisa konsentrasi. Kalau kadernya tutup dulu.
Yang laki-laki sudah bisa dimulai. Yusuf, semangat. Ya. Oke, sudah bisa mulai. Oke, dan pertama dulu. Petunjuknya kan jelas kan? Jelas. Ya, perkenalkan nama saya Aman. Saya dari Madrasah Sanawiyah Istiqomah. Nah, yang kedua, memperkenalkan juga namanya tadi. Nama teman saya si Alfinurin. Saat itu nama saya seperti itu juga, saya juga dari Madrasah Sanawiyah Istiqomah. Setelah itu yang nomor 3 berarti memperkenalkan nama 1, 2, 3 dan sampai terakhir. Ya, kalau enggak nanti saya suruh nyanyi. Siap kan? Ya harus siap. Ya, silakan. Ya, sampai ke 6 nanti, 6-6-nya. Ya. Nanti yang lain bisa jadi seperti ini juga nanti. Satu yuk. Jadi jangan ngetawain teman-temannya dulu. Ya, silakan. Oke. Nah, nanti catat temannya siapa? Perkenalkan, nama saya Niza dan nama teman saya Arin dan juga Linda. Saya dari MTS Istiqomah dan teman saya juga dari MTS. Nah, begitu dong. Petunjuknya, perkenalkan namanya dulu. Nama saya Alfinurin. Saya dari Madrasah. Nanti langsung saja. Lalu yang kedua, memperkenalkan nama saya Alfinurin, baru nanti namanya dan seterusnya sampai nanti yang Yusuf berarti 1 dari keempat-limanya hafal semua. Ya, makanya harus apa tadi? Motivasinya apa? Nah, kan gitu. Kita belajar motivasi ini. Nah, jadi kan simpel-simpel aja materinya. Ya. Perkenalkan, nama saya Niza. Saya dari MTS Istiqomah. Ya. Perkenalkan, nama saya Ada dari MTS Istiqomah. Nanti yang ketiga kalau tidak konsentrasi berarti harus nyanyi. Jadi tunggu dulu. Perkenalkan nama. Contoh nih, nama saya Didin. Saya dari Madrasah Sanawiyah. Baru berikutnya perkenalkan teman saya Didin, kan gitu ya. Baru nama saya Yusuf. Nah, yang ketiga itu juga teman saya Alfinurin, teman saya Didin, saya dan seterusnya. Ketiga ini kalau enggak saya sebelumnya nyanyi. Ya, bentar lagi. Dan kali yang ketiga kalau enggak nanti kalau yang belum berarti nanti gimana? Ayo. Perkenalkan, nama saya Niza. Saya dari MTS Istiqomah. Perkenalkan, nama saya Niza. Dan nama saya Dan nama saya juga MTS Istiqomah. Temennya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Anda. Dari sini. Mungkin nggak sabar ini sahabat kawan ceweknya ini gitu. Karena satu konsentrasi lagi. Nama aja boleh. Teman saya ABC, saya B, kan gitu kan? Tapi ingat namanya siapa? Satu di mana? Pas kawan-kawan yang mengenalkan tadi sampai di mana? Di sini ya. Kan saya bilang konsentrasi, ya kan? Saya ulang satu kali lagi, nanti teman-temannya juga nanti belajar. Jadi mana cara memperkenalkan supaya karena kita dari berbagai ya. Nah, kita ulang dari pertama dulu. Coba sini aja. Nggak pakai mic, nggak apa-apa juga deh. Nah, ya. Perkenalkan, nama saya Niza.
Oke ya. Tiga ya. Coba ibu dulu teman-temannya. Baca sholawat apa? Ya. Misalnya apa? Oh. Kita nggak ada isi-isinya. Ya. Bisanya apa juga? Yang penting teman-teman itu nggak ngobrol sendiri, nggak ngantuk, konsentrasinya itu jelas. Ya. Isi. Sudah maju terus. Nanti semuanya ikut bareng. Ya. Sama pakai Pancasila ya, bareng-bareng. Bisa Pancasila. Nanti salah lah, benar lagi. Bisanya apa? Bisanya apa? Pancasila. Ada teman-temannya, jangan ada teman yang di depan. Ya. Langsung ketuhanannya apa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil. Makanya konsentrasi. Ya, yang dulu jangan kata-kata. Ya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah jadi tadi kita kan belajar motivasi, berarti kan mesti kita harus benar-benar ya. Nah jadi kalau makanya saya bilang tadi kita harus perkenalkan di antara keduanya, di antara teman-teman yang lainnya, saya yakin banyak yang belum kenal ya. Jadi kita mencoba kalau perkenalan di sama-sama duduk mungkin oke gitu kan, tapi ketika di depan pasti akan berbeda. Makanya teman-teman yang di belakang jangan ketahuan juga gitu. Ya, nah artinya belum tentu ketika kita di depan itu bisa, ya, karena ya tadi saya isir, saya ini sekarang. Tapi kalau di belakang pencilaan kan seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Artinya mulai dari sekarang yang dulu pencilaan, tahu pencilaan yang dari sini sirah tadi. Yang sini sirah tahu pencilaan tahu? Nggak tahu. Apa pencilaan itu kalau bahasa Indonesia apa pencilaan? Nakal lah sebenarnya ya, nakal yang kebiasaan-kebiasaan yang enggak sesuai dengan norma-normanya mulai sekarang itu hilangkan. Kita harus belajar lebih baik, ya. Tidak hanya dari Nagari Pasir Binjai saja, tetapi semuanya, ya. Ketika sudah belajar di tingkatan lebih tinggi, artinya kita mesti harus belajar yang lebih utamakan. Jangan pencilaannya saja yang dibesar-besarkan, oke ya. Oke, next. Terkait dengan motivasi itu terbagi menjadi dua, motivasi dalam diri sendiri atau disebut intrinsik. Mungkin bisa sama-sama dilihat ya. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri. Motivasi ini sering disebut motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya yang timbul dalam diri peserta didik, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pemahaman, mengembangkan sikap dan yang lain-lain. Nah artinya saya sampaikan di awal tadi, adik-adik pilihannya Madrasah Sanawiyah itu sudah tepat karena Zaki, Pras, ngobrol sendiri. Apa motivasi tadi? Bisa lah, ini sama-sama dari SD. Depan sini Pras, depan sini, duduk depan. Oke ya, apa tadi motivasi tadi?
Apa beras? Zaki, apa lagi? Ya ngerti tapi ngobrol sendiri. Ya. Oke ya, jadi yang saya sampaikan di awal tadi, pilihan di madrasah sanawiyah sudah tepat, artinya berarti punya keinginan dari diri sendiri. Apakah ada yang diarahkan oleh orang tuanya? Ada? Siapa yang diarahkan orang tuanya? Ada? Diarahkan orang tuanya, bukan keinginan. Ya, ya ini. Tunjuk tangan. Ya, artinya punya tempat, jadi disebut dengan motivasi diri dalam diri sendiri. Artinya bukan dari dorongan orang lain atau diajak di madrasah sanawiyah itu bagus, lebih atau bagusnya di SMP sana dia segala macam. Berarti alhamdulillah ya, artinya punya pilihannya adalah dari diri sendiri ya. Pilih madrasah sanawiyah tadi ya. Oke, kita coba yang lihat. Ketika saya ngomong saya, yang siswa berarti siswa, yang perempuan siswi ya. Ketika ngomong saya siswa, saya ngomong saya, kalian ngomong sambil berdiri lah, berdiri dulu. Ya, ketika saya ngomong saya, yang laki-laki ngomong siswa, yang perempuan siswi. Ketika saya ngomong MTS, madrasah pilihanku, yang terbaik yes ya. Oke, saya siswa siswi. Oke, seorang lagi. Kami ya, kami aja. Kami siswa siswi keras. Biar tadi yang belum sarapan juga bilang lapornya ya. Oke, kami MTS. Oke, kami atau biar gini aja, biar sebentar siswa siswi gitu aja deh. Ada ngomong siswa ya siswi, yang laki-laki ya siswa siswi. Oke ya, kami siswa siswi. Kami madrasah sanawiyah ya. Kami MTS Istiqomah. Ulang lagi. Ya, tangannya. Yes, yes. Ya. Kami MTS Istiqomah. Belum serentak. Sekali lagi kalau nanti apa? Sanksinya nanti berjamaah. Oke. Kami MTS Istiqomah. Oke ya, karena pilihan tadi. Kalau tidak pilihan berarti, makanya saya bilang kalau bukan pilihan, mulai sekarang berpikir ulang. Kalau ada yang tadi dipaksa oleh orang tua atau hanya pilihannya itu saya ingin sekolah itu hanya menghindari pekerjaan dari orang tua untuk bolos, untuk cuci piring dan lain sebagainya. Makanya mulai sekarang kita harus mantapkan niat untuk sama-sama belajar mengenai ilmu pendidikan di madrasah apa? Madrasah apa? Madrasah apa? Yang keras tuh. Madrasah. Ya. Nah, jadi nanti ketemu dengan guru yang lain, kalian sama-sama belajar. Jadi nanti jangan ada istilah malu, nggak ngerti, Allah. Jangan sampai itu lagi, ya. Pasti nanti ada pembelajaran hampir lebih kurang 3 tahun. Kalau adik-adik lancar, mudah-mudahan lancar. Setiap pembelajaran pasti ada materi-materi yang diberikan oleh guru kalian atau bapak guru kalian. Makanya jangan ada istilah ngeluh, ya. Jadilah diri sendiri, ya. Yourself, ya. Jadilah diri sendiri. Jadi jangan saya ingin jadi guru itu saja, tapi jadilah diri sendiri. Bagaimana motivasinya dari adik sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Yang motivasi kedua adalah motivasi dari luar atau intrinsic, adalah
faktor-faktor situasi belajar seperti angka, kredit ijazah, peningkatan hadiah, medali dan lain sebagainya. Nah, artinya motivasinya belajar apa? Selain tadi dari niatan dari diri kita masing-masing, ada dari luar. Salah satunya ketika nilai saya tinggi, kan seperti itu, saya pasti akan ingin segala macam. Ketika akan mengikuti lomba-lomba kegiatan, motivasinya apa? Berarti ada hadiah dan segala macam. Ya, jadi itulah motivasi, baik itu dari diri sendiri dan motivasi dari luar. Nah, komponennya apa? Komponennya adalah aktivasi, tekun, dan intensitas. Apa itu aktivasi? Aktivasi adalah keputusan untuk memulai sesuatu, misalnya mulai belajar. Duduk. Ini nggak konsentrasi semua nih, pada main sendiri. Ya, komponennya adalah aktivasi. Artinya motivasinya tentu membantu orang tua dan segala macam. Jangan gadgetnya digaulkan, jangan sepeda motornya yang geber-geber, ya. Artinya motivasinya adalah tetap belajar. Tekun adalah usaha terus-menerus untuk mencapai tujuan walau sedang menghadang. Nah, artinya ketekunan. Kalau adik-adik tadi di depan ada yang ngomong malu, ya ke depan itu pasti malu terus, karena dari diri yang ditanam itu malunya, nggak bisanya dan segala macam. Maka komponennya adalah untuk selalu apa? Selalu apa? Tekun, ya. Yang terakhir adalah intensitas, berkonsentrasi dan punya kekuatan untuk mengejar suatu tujuan. Nah, tujuannya apa kira-kira ketika tadi motivasinya adalah untuk belajar? Tujuannya untuk belajar itu apa? Apa tujuannya? Motivasinya atau intensitasnya apa? Coba si Kevin, ya, kira-kira ketika sudah ini dilalui nanti madrasah ini, atau mungkin tamat nanti di tahun ketiga, kira-kira tujuannya apa? Apa nikah? Mau udah ada yang menikah? Hah? Nah, jangan nikah dulu ya. Nanti kalau nikah kalian juga yang repot. Ya, jadi apa? Tujuannya berarti untuk melanjutkan pendidikan yang lebih atasnya lagi, lebih baik, boleh. Nah, berarti kalau jenjangnya, kalau sekarang wajib belajar 12 tahun, berarti SD berapa tahun? Ada yang 7 tahun? Hah? Nggak ada? Alhamdulillah. Setelah itu ada MTS. MTS sudah berapa tahun? 2 tahun, berarti sudah 6,3 berapa? Nah, kok balik lagi duduknya? Terus saya nggak mau adik-adik hanya candaan saja, tapi nanti setelah ini belajarnya seperti itu terus. Saya nggak mau, ya. Jadi jangan ada nanti laporan karena di pemerintah Nagari ada di MTS itu orangnya ini dan segala macam. Kita nggak mau. Nanti orang dunia juga berurusan, ya. Makanya dimulailah dari diri sendiri, jadilah diri sendiri, ya. Jangan jadi orang lain. Kalau jadi orang lain mau jungkir balik sana silakan, ya. Mau jungkir balik, nggak sekolah gitu, mau? Hah? Mau? Kalau mau nggak usah sekolah, jungkir balik di sana. Makanya saya sampaikan tadi, niatnya apa, motivasinya apa, ya. Ya, tadi ada MI atau SD, ada MTS, ada SMP, berarti 9 tahun. Lanjutannya apa? Ada madrasah aliyah atau yang setingkatnya istilahnya adalah SM, nah, sekolah menengah atas, boleh sekolah menengah atas itu kejuruan dan segala macam. Ya, lanjut komponennya. Fungsinya apa? Fungsi motivasi adalah untuk mendorong tumbuhnya tingkah laku. Tadi sudah disampaikan semua sebenarnya di awal. Ini saya dicatat, ada yang nyatat ya. Berarti sudah tahu semua, sudah di luar kepala ya.
Pasti kan tadi di bawah buku, bawah pena ya. Ini fungsi motivasi adalah mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ketika sebagai pengarah berarti yang dulunya itu jungkir balik dan segala macam, sekarang itu berarti harus belajar yang lebih baik. Terus penggerak artinya menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Nah, artinya ketika kita nggak benar-benar belajar, ya artinya selamat tinggal. Artinya teman-teman yang sudah naik kelas 2, kalian masih tetap di kelas 1. Makanya saya sampaikan tadi, ada nggak yang SD-nya itu atau MI-nya itu 7-8 tahun? Nggak ada, alhamdulillah, berarti niatannya bagus. Nah, artinya kalau sekarang itu bukan nilai saja sebagai tolak ukurnya untuk lulus atau tidaknya siswa. Artinya tingkah laku, akhlakul karimahnya, sopan santunnya. Sopan santunnya ke siapa? Akhlakul karimah kepada siapa? Tentu kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang lain dan sesama. Kalau itu tidak dilakukan, wallahu a'lam, kalian ya ketinggalan terus. Teman-teman yang sudah di Jakarta, kalian masih tinggal aja di Pasir Binjai, Sumatera dan seterusnya. Ya itu fungsinya, artinya udah habis belum? Lanjut ya, yang udah belum? Nah, nilai-nilai motivasi, nilai-nilainya apa? Adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan atau gagalnya kegiatan belajar siswa. Pembelajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pilihannya, dorongannya untuk memilih madrasah tadi apa? Apakah hanya tadi saya sampaikan? Apakah hanya menghindari pekerjaan orang tua untuk bodos contoh kan? Atau cuci piring atau masak dan segala macam? Kalau itu motivasinya atau dorongannya, ya nggak usah sekolah aja. Pasti nanti di sekolah cuma ngomong pikirannya kosong, ya besok, ya. Kalau kesehariannya suka ngeber-ngeber motor, ya. Sifatnya itu juga, ya. Nah, berubah ya, harus ya. Yang dulu pakai motor itu kebut-kebutan, yang kira-kira kalau kebut-kebutan itu yang rusak nanti saya, pasti diri kita ya. Dan babak belum, dimarahin orang tua, dikakuin juga sama orang lain, ya. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran yang bermotivasi menentukan kreativitas dan imajinativitas untuk berupaya secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Nah, artinya ini. Ya, artinya ketika kita punya keinginan, punya niat, ya, ya berarti adalah untuk membangkitkan. Artinya kalau ketika kita punya motivasi, apapun kegiatan kita pasti kita akan semangat. Kalau kita tidak punya motivasi, pasti datang loyo, ya kegiatan pasti nggak akan selesai, ya. Maka itulah yang harus kita lakukan. Artinya berhenti menyalahkan segalanya. Berikutnya adalah sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain itu karena tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, artinya ini contoh nih, ketika belajar atau kawannya dijahilin, akhirnya ditegur oleh gurunya, pasti yang disalahkan orang lain. Nah, artinya jangan saling menyalahkan, ya ini berhenti menyalahkan segalanya, apapun bentuknya, jangan saling menyalahkan. Kalau kita berbuat berarti kita berani bertanggung jawab. Apa tadi? Berani berbuat. Makanya dari ketika ada kesalahan, ketika suruh memberikan ketika salah berarti nggak salah kan? Berarti kan kita harus dihukum ya.
lakukan. Jangan sama, saya nggak ngerti dan segala macam. Yusuf, ya, Yusuf lagi gitu. Nah, nih, ambil risiko, bermimpi lebih besar dan berharap besar. Tipsnya adalah mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari Anda dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Kalau sekolah berarti menyambut tantangan belajar, ya. Berarti mulai semangatnya tadi. Kalau tadi yang belum sarapan, berarti besok harus sarapan, ya. Kan masih sampai besok juga ya. Kalau yang tadi hanya malas-malasan, ke depan tidak ada istilah itu lagi, ya. Kita mulai dari sekarang, ambil risiko, bermimpi lebih besar dan berharap besar. Mimpinya apa? Berharapnya apa? Mimpinya berarti selesai tepat waktu sekolahnya, berarti 3 tahun ya 3 tahun. Nah, bermimpi besar, apa mimpinya? Ketika sudah selesai di sekolah madrasah sanawiyah, apa mimpinya? Harapannya? Yang saya bilang tadi, kalau mau nikah jangan dulu, berarti harus belajar lebih giat dan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya. Artinya jangan puas sampai di madrasah sanawiyah selesai, saya udah berilmu dan segala macam. Itu ya. Lanjutannya adalah lakukan apa yang membuatmu bahagia. Nah, ketika belajar jangan yang buat bahagia main, jangan itu dulu, ya. Ketika belajar itu membuat bahagia itu apa? Ya, artinya tentu mesti harus sikap, tindak tanduk, adat istiadat, tingkah laku, sopan santun mesti harus apa? Harus siapa? Bahwa harus siapa? Harus diutamakan. Coba kita buat breaking kembali lah. Dan konsentrasi ini ya, konsentrasi pagi-pagi udah pada ngantuk. Kita sebutkan ikuti apa yang didengar. Nanti ketika salah berarti sudah kena hukuman juga, ya. Apa kata-katanya? Kalau sekarang lagi musimnya kurban, berarti ada kurban sapi, ada kurban kambing. Nah, jadi saya bilang sapi, kambing sapi. Nanti ada berapa sapinya? Nanti kalau yang salah kita hukum ya. Siap ya? Siap ya? Saya nggak akan menunjuk siapa yang salah, nanti temennya. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Tanggung jawab apa yang diucapkan, ya. Oke, siap? Berarti kambing, sapi, kambing. Coba bareng-bareng. Nanti kambingnya berapa, sapinya berapa. Oke ya? Oke ya? Ikuti apa yang didengar. Nah, setelah itu nanti kambingnya berapa, sapinya berapa. Kalian ngomong sendiri. Oke ya? Siap? Konsentrasi? Nah, kalau yang mainan nanti saya suruh keluar aja. Farizi, kan tadi duduknya depan kan? Depan. Nanti diganti si Yusuf, ngobrol aja terus. Oke ya? Bareng-bareng. Kambing, sapi, kambing. Coba. Ulang. Ayo. Kambing, sapi, kambing. Bareng-bareng. Sapinya berapa? Enggak sama yang di belakang yang di belakang. Apa perintahnya tadi? Mendengarkan apa yang diucapkan. Oke ya? Kambing, sapi, kambing. Kambingnya ada berapa? Yang ngomong 4 siapa? Yang ngomong 3 siapa?
Yang nomor 4? Yang benar berapa? Kambing, kambing, sapi, kambing. Kalau yang 4 berarti nggak konsentrasi. Depan dulu. Ke depan. Yang 4 tadi siapa namanya? Nah, ya, yang 4 kan? Ayo depan. Ukur dengan tangannya. Ayo depan. Ayo ke depan. Ayo coba. Ayo. Cepat. Perkenalkan dulu namanya. Sudah pada kenal? Wes, ada yang wes, ada yang belum. Saya kenalkan dulu. Itu kawan-kawannya. Ya. Kenalkan nama saya Adnan Wijaya Supanggil Adnan. Bagus toh. Perkenalkan nama saya Adnan Wijaya Supanggil Adnan. Saya mahasiswa Serabat Jangan dulu, biasa aja. Kemi. Nah. Perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Setiawan, panggilan Ivan. Nah, Igor teman-temannya apa? Nyanyi. Kalau teman-temannya sebut joget, selawat. Ya, selawat. Sangat. Surat Al-Ikhlas. Ya. Baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, monggo. Nanti kalau lambat kadang yang istirahat, yang sarapan tadi sudah mengerucut ya. Bontot nih kan? Yang bontot. Nah. Ya, ikhlas aja, ikhlas. Al-Ikhlas kok. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ada nggak hafal surat Al-Ikhlas? Nah, hah? Ada nggak hafal? Ada ngaji kan? Nah,
Jadi kalau ngaji nanti kalau sudah sanawiyah ya jangan berhenti ngajinya, tetap ngaji walaupun di rumah ya. Nanti biasa ngaji di TPA, kalau sudah sanawiyah atau sudah SMP ya maksudnya ngaji lagi. Katanya sudah bisa, nanti suruh belajar lupa, katanya nggak belajar, lama nggak belajar ya. Oke, kita lanjut. Inspiratifnya lagi adalah tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Nah, apa tantangan? Ya artinya mungkin adik-adik kalau yang jauh tadi dari Nagari Sungai Sirah ya, berarti harus melewati beberapa nagari atau berapa kilo. Nah, ada mesti hujan atau panas terik ya. Tapi tantangan itu bukan berarti, tapi tetap datang ke sekolah untuk menimba apa? Menimba air. Menimba berarti di mana? Di madrasah Istiqomah. Oke, kita ulang lagi pilihannya. Kami MTS Istiqomah yang laki-laki lah, coba yang laki-laki dulu. Kami siswa lah. Kami MTS Istiqomah yang perempuan. Kami siswi. Jadi nggak bisa dikasih nih. Kami MTS Istiqomah apa? Ulang lagi. Kami MTS Istiqomah. Ulang lagi bareng-bareng. Nanti kita tutup dengan, nanti kita baca aja nanti karena kita berikan. Nanti kita tutup dengan ada catatan nanti yang harus kalian kerjakan. Ulang, kami bareng-bareng siswa-siswi. Ayo. Ulang, kami MTS Istiqomah. Oke, jam 10 kandidat pemateri sudah datang. Yang jelas adik-adik diingat apa motivasinya ketika ke madrasah sanawiyah sebagai pilihannya. Tentu ini memang benar-benar harus diaplikasikan. Artinya dorongan itu memang benar-benar dari hati adik-adik semua. Makanya ketika pembelajaran besok tanggal 13 ya, 13 sudah mulai pembelajaran, adik-adik mesti harus berubah sikapnya ya. Yang biasanya itu pecicilan, jungkir balik dan segala macam, ketika sudah belajar mesti jaga apa tadi? Sikap sopan santun dan akhlakul karimahnya ya. Ingat itu, yang laki-laki ya, biasanya laki-laki yang bandel. Kalau tidak, ya tunggulah, ya pasti nanti ada norma-norma yang ditertibkan oleh madrasah kepada kalian. Ketika tidak sesuai, ya nanti ya tunggu. Mungkin tidak boleh sekolah, orang tuanya dipanggil dan segala macamnya. Ingat ya, apa yang harus dijaga? Sikap. Terus apa? Apa sih? Apa sih? Apa yang harus dijaga? Sikap. Terus? Apa? Ayo, semuanya apa? Yang harus dijaga adalah sikap, sopan, akhlakul kepada siapa? Kepada guru, orang tua, sesama, dan lingkungan sekitar, ya.
Ya, dengan temannya begitu juga. Jangan nanti saling bully, ya. Jangan saling salah menyalahkan. Ketika salah, ya harus bertanggung jawab apa yang dilakukan, ya. Jadi nanti ini dibaca-baca saja. Yang terakhir, coba siapkan buku dan pena. Tugasnya adalah ini, ada titik 9. Hubungkan 9 titik ini menjadi dengan 4 garis lurus tanpa putus. Ini ya, ada titik 9 ini yang warna merah. Itu tugas 1. Yang warna merah ya. Berani keluar dari zona nyaman. Judulnya itu. Ada titik 9, 1, 2, 3 yang merah, warna merah. Buat titiknya dulu. Udah selesai? Hah? Ada yang bawa pena? Ada yang bawa pena juga? Pinjemin temannya. Sini. Oke. Udah. Petunjuknya adalah tarik titik 9 ini dengan 4 garis lurus tanpa putus. Itu 1, ya. Tugasnya nanti dikumpulkan. Karena kita ini satu-satunya adalah motivasinya apa? Terus tugas kedua, menarik 9 titik dengan 4 garis lurus tanpa putus. Menarik 9 titik dengan 4 garis lurus tanpa putus. Udah apa aja? Itu nanti aja kerjakan. Pas istirahat nanti dikumpulkan. Ya. Yang kedua, nih, coba tulis 3 hal utama yang melandasi kamu. Mengapa kamu mengambil MTS Istiqomah dan ini mengapa penting? Ini tugasnya. Yang nomor 2 itu nilai, itu berarti nilai sekolah kalian di FI-nya atau SD yang terakhir. Ini, tulis 3 hal utama yang melandasi kamu mengapa kamu mengambil MTS Istiqomah. Mengapa ini penting? Langsung jawab aja. Jawab pertanyaannya. Ada 4 berarti. Nanti setelah ini kumpulkan di ruang guru, ya. Oke, berarti cukup 2 aja, nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Tambah ini tadi, menarik titik 9 titik dengan 4 garis lurus tanpa putus. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan nilai kembali. Ya. Udah dicatat semua. Nanti pas istirahat berkumpul ya. Nanti dikumpul dengan Ibu Siti Julia. Boleh dengan Bu Mega atau Bu Siti Julia aja deh. Buat namanya ya, bab namanya.
lama membuatnya semakin awal beristirahat ya. Kan selesaikan cepat. Yang jelas saya minta setelah ini atau setelah pembelajaran dikumpulkan. Itu seperti itu. Yang penting catat dulu pertanyaannya. Yang tadi satu menarik 9 titik dengan 4 garis lurus tanggal itu satu. Yang kedua, tulis 3 hal utama yang mendasari, yang memotivasi kamu, memotivasi kalian untuk belajar di MTS Istiqomah. Apa itu pentingnya? Itu ya, tiga motivasinya. Ya. Tadi tahu kan motivasi itu apa? Apa motivasi tadi? Nah itu ya, 3 hal utama itu yang melandasi, yang membuat keinginan kalian memilih MTS Istiqomah. Ya. Kalau ini nggak benar berarti 3 tahun yang akan datang nggak benar nanti. Yang kedua, tulis daftar nilai kamu dengan tambahan di meja belajar sebagai penyemangat. Kalau di SD-nya itu nilai ijazahnya berapa yang berakhir, itu aja. Oke ya, cukup. Oke ya, dari semua ingat apa yang saya sampaikan dari awal tadi sampai selesai ini. Yang jelas tanam 3 hal tadi, ya. Jaga sikap, sopan santun dan akhlakul karimah, baik itu kepada orang tua, guru-guru kalian, dan sesama teman dan masyarakat sekitar, ya. Artinya kalian dipandang lebih, ya, ketika sudah berubah. Barangkali untuk materi ini kita cukupkan, barangkali ada kegiatan yang lain bisa kita sambung pada kesempatan yang lain. Mungkin ketika ada yang kurang seret dan segala macam mungkin bisa sama-sama kita ilmu belajar. Saya juga kurang sini nanti bisa bareng-bareng belajar kapan dan dimanapun, insya Allah kita siap. Oke, kita tutup ya dengan tadi supaya semangatnya itu mengembara, ya. Jadi jangan pilihan madrasah nanti madrasahnya milih, kan seperti itu. Oke ya, ingat tadi ya. Siap? MTS Istiqomah. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tetap semangat ya, masih semangat ya. Setelah ini nanti ada jeda, kalian bermain sedikit gembira dengan kakak OSIS. Kemudian nanti ada istirahat, kalian boleh mengisi bensin.